Shalom, selamat pagi, sahabat GSCC, sahabat yang diberkati Tuhan, sahabat yang selalu setia dan dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Let's worship God, let's worship Jesus. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebab daripada mula keselamatan kami, semua orang yang berlindung kepadamu, Engkau jagai Tuhan dengan damai sejahtera. Haleluya, Jesus. We love you, Lord. For your mercy never fail me, Lord. Oh, Lord. Amen, Jesus. In the morning, in my hand, I will sing for the of you have been faithful. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapak, terima kasih pagi hari yang diberkati. Kami berdoa pagi hari ini untuk jemaat kekasih Tuhan yang merasakan kebaikan di tengah-tengah pergumulan mereka, sakit, susah, mereka tetap mencari Tuhan. Hamba teringat untuk orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan sekalipun mereka dalam keadaan sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, demensia, tapi mereka tetap tekun, setia, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini iman yang luar biasa. Yang udah risma Tuhan. Sudah melewati begitu banyak ujian, dioperasi, mengalami stroke ringan, tetap berdiri kuat teguh di dalam ujian. Terima kasih untuk orang-orang kuat, orang-orang hebat yang senantiasa bertahan walaupun mereka diuji dengan sakit. Tiada bayar. Terima kasih Mama kami, Tuhan, Mama Esther, yang sekalipun dalam banyak pergumulan dari dia, usia masih muda, bagaimana dia pergumulan keluarga, tetap dia kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk orang-orang yang sampai saat ini masih memilih untuk tetap hebat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang sampai hari ini masih memilih untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan. Iman mereka mahal, ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memegang mereka. Sebagaimana seperti anak kecil yang Engkau tuntun di dalam iman mereka, Tuhan. Surrender, I give you everything. You have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I sing, I sing for miracles of God. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap setia di ladang misi itu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap teguh berdiri sekalipun banyak tantangan dan cobaan di dalam pelayanan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap setia sekalipun tidak punya uang. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang memutuskan untuk melayani Tuhan. Sekalipun di luar sana mereka diuji, dicobai dengan berbagai-bagai macam.
Satu hal yang kami minta Tuhan, jaga hati kami Tuhan, untuk tetap percaya pada kesetiaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, sambut firman-Mu pagi hari ini. Pegang teguh tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Di hadapan-Mu kami sama seperti anak kecil ini Tuhan, yang membutuhkan pegangan. Tangan kanan-Mu yang memegang kami Tuhan. Kami tidak akan biarkan kami berpaut pada Bapa yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah kami percaya. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan bahwa terima kasih sudah menjadi orang-orang yang tetap hebat. Terima kasih yang sudah terus menjadi orang-orang yang mau tetap konsisten dengan Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk konsisten. Terima kasih untuk tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang engkau sendiri nggak akan sanggup untuk ke sana. Terima kasih untuk tetap hebat pada waktu engkau sakit. Terima kasih untuk tetap bersyukur pada waktu engkau susah. Terima kasih untuk tetap menjadi hebat sebagai anak-anaknya Tuhan walaupun engkau sendiri sebenarnya nggak mampu. God really appreciate hatimu yang teguh berpegang kepada Dia. Daud sangat dihargai oleh Tuhan karena dia begitu firm mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Daud begitu dihargai Tuhan. Bahkan pondok Daud, kemah suci Daud begitu dihargai Tuhan. Karena Daud firm, teguh menjaga imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan menghargai orang-orang yang hatinya tetap teguh berpegang kepada Dia. Hati orang-orang yang tetap percaya bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tidak sia-sia engkau menjadi percaya. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Hati itu adalah alasan terkuat Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Maria berketetapan hati untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, ini engkau telah melakukan bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripadamu, yaitu duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tetap percaya walaupun dalam berbagai macam keadaan situasi. Yang hatinya teguh tetap kau jagai dengan damai sejahtera. Saudaraku, Nabi Yesaya tinggal pada zaman beberapa pemerintahan raja-raja. Raja Uzia, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Dan saudara, ketika di dalam tugasnya sebagai penyambung lidah Tuhan, perkataannya kadang menegur, kadang memberkati, kadang memberikan janji, kadang memberikan kata-kata penghukuman. Begitulah perkataan dari seorang nabi, karena nabi menyampaikan suara Tuhan future, ya, future tense yang selalu ada di bibir mulutnya, berbicara apa yang akan datang, apa yang akan datang, apa yang nanti akan terjadi dalam kehidupanmu. Berbicara soal penghukuman, berbicara soal teguran, tapi berbicara juga soal janji-janji. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Hizkia, saudara, pada waktu itu ada intimidasi dari Raja Asyur. Dan pada waktu itu Raja Hizkia mengutus, ada Sebna, ada juga Eliakim. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, kalau kita salah Tuhan pasti tegur. Dan Tuhan bisa pakai apa aja untuk menegur kita. Kadang lewat sakit, kadang lewat masalah, kadang lewat terlilit masalah-masalah keuangan. Tapi satu hal, Dia mau kita pulih. Amin. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang ketika diuji, dia tetap menjaga hatinya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem, kota yang dipuja-puja oleh seluruh orang-orang yang mengikuti Kristus. Tapi satu hal, bahwa Yerusalem juga dikecam oleh Tuhan. Lembah-lembahmu yang paling indah, yang penuh dengan kereta dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang pada perlengkapan senjata di gedung hutan.
Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan berbagai macam cara untuk menegur dan mengingatkan Yerusalem. Ketika mereka membuat kolam-kolam air, ya, pada waktu itu mereka sangat membutuhkan air dan mereka membuat kolam-kolam air, dan kemudian Tuhan ingatkan, kamu lupa siapa yang membuat kolam air itu. Dan di sini di dalam ayat 9 kamu melihat bahwa memang kamu sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Saudara yang diberkati, di dalam pasal yang ke-22 ayat 15 hingga 25, pada waktu itu maka aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Eliakim lebih dipilih Tuhan daripada Sebna. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Saudara, Eliakim ini adalah kepala istana, ya, kepala istana yang kemudian dipilih untuk menggantikan Sebna. Sebna adalah seorang panitera raja. Mereka punya kedudukan-kedudukan penting di istana raja, tetapi Sebna kelihatannya lebih berpihak kepada bangsa yang lain, saudara. Sebna lebih berpihak kepada eh, bangsa Asyur yang bersekutu. Dia lebih menginginkan Yehuda untuk bersekutu dengan Mesir daripada Asyur, ya saudara. Sebna ini merupakan ketua kelompok dari golongan yang pada waktu itu mereka berpihak, ya udah Yehuda itu bersekutu aja dengan Mesir daripada bersekutu dengan Asyur. Intinya dia seseorang panitera negara yang termasuk dalam delegasi yang dikirim oleh Raja Hizkia untuk berunding dengan utusan dari Asyur. Dan Tuhan kemudian mengambil jabatan daripadanya, diturunkan dari jabatannya karena dia sombong. Kemudian digantikan dengan Eliakim bin Hilkiah. Nah, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang saya mau katakan, bahwa ketika Eliakim dipilih untuk menggantikan kedudukan Sebna, dikatakan seperti ini, saudara. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Jadi Tuhan senang dengan Eliakim, Tuhan tidak senang dengan Sebna, dan Tuhan memilih Eliakim waktu itu. Dan dia katakan, aku akan kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, saya jadi teringat bahwa betapa Tuhan selalu menyebut-nyebut tentang rumah Daud, kemah Daud, pondok Daud, ya, kota-kota Daud yang temboknya sudah mulai retak. Ini saya tersirat, selain juga akan memilih Eliakim lebih daripada Sebna, karena Eliakim adalah orang yang Tuhan pandang jauh lebih baik, jauh lebih setia dari Sebna yang menginginkan Yehuda untuk bersekutu dengan Mesir, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi di sini kita juga melihat bahwa Tuhan selalu menyebutkan kota Daud, rumah Daud, pondok Daud sebagai tempat kesukaan Dia. Dan yang terngiang-ngiang di dalam perkataan dan pikiran dari hatinya Tuhan adalah Dia ingin memulihkan kembali rumah Daud. Sebagaimana di dalam kitab Amos, ya saudara, ini kitab Nabi kecil, Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkannya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, kenapa ini Tuhan selalu sebut-sebut Daud? Ketika dia berhadapan dengan Hizkia, dia berhadapan dengan Asyur, berhadapan dengan Mesir, dia berhadapan dengan Sebna atau Eliakim. Daud selalu menjadi barometer di dalam
Tuhan menetapkan orang-orang yang dia sukai, orang-orang yang dia cintai. Saudara, dan Tuhan mengulang kembali, aku akan mendirikan kembali pondok Daud melalui Eliakim, saudara. Aku akan memberikan engkau kunci, menaruh kunci rumah Daud ke atas bahumu. Ini berbicara bagaimana Tuhan mencari orang-orang yang hatinya seperti Daud untuk memulihkan kembali keadaan yang dulu pernah dialami, untuk menjadi tempat pujian penyembahan yang sebagaimana Daud pernah ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Ya, di ayat 9 dikatakan kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud. Saudara, pecahan dinding itu terjadi oleh karena ya pada waktu itu Yehuda mengalami serangan-serangan. Jadi itu pecah, kota-kota Daud retak. Tuhan akan menutup kembali pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkannya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di sini saudara, Tuhan mencari orang-orang yang setia dan teguh hatinya. Orang yang setia, yang teguh hatinya, Tuhan akan menjagai dengan damai sejahtera. Eliakim diangkat, Sebna diturunkan. Saudara, Tuhan akan memilih orang-orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan untuk memulihkan sebuah keadaan yang hatinya terpaut dan terpatri hatinya untuk menyukai lagi hubungan dengan Daud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud selalu menjadi barometer hubungan yang dipulihkan. Daud selalu menjadi barometer hubungan relationship yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika terjadi sebuah keretakan hubungan, Tuhan selalu bilang, Daud, Daud, dan Daud, aku akan membangun kembali reruntuhannya, mendirikan kembali tembok pondok Daud yang telah rubuh. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang hatinya teguh, seperti Daud, seperti Eliakim, dan Tuhan akan memberikan kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud itu berbicara tentang kunci pujian dan penyembahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehuda mengalami kejatuhan. Yerusalem ditegur karena kelancangan penduduknya. Dan disinilah Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Saudara, tetap kuat, tetap teguh, stay firm, stay strong. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sebna itu adalah pengurus istana dan panitera negara yang bekerja untuk Hizkia atau Raja Yehuda yang waktu itu memerintah di tahun 739 hingga 687 sebelum Mesias, sebelum Masehi. Dia sombong, kemudian dia diturunkan dari jabatannya, digantikan oleh Eliakim bin Hilkia. Eliakim adalah kepala istana yang bekerja untuk Hizkia. Nah, Sebna ini juga tampaknya ketua kelompok yang lebih menginginkan Yehuda untuk koalisi dengan Mesir daripada koalisi dengan Asyur. Sebna sebagai panitera negara termasuk dalam delegasi yang dikirim Raja Hizkia untuk berunding dengan utusan dari Asyur. Saudara bisa baca di dalam kitab-kitab ini, yaitu 2 Raja-Raja dan kitab Yesaya juga. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang berpihak kepada rancangannya. Amin. Firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa mengumpulkan, dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa mencerai-beraikan, dia tidak bersama-sama dengan aku. Saudara, di dalam hidup ini ada sebuah pemilihan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang-orang yang tidak berpihak kepada Tuhan, itu akan diturunkan dari kedudukannya sebagai orang-orang pilihan. Tuhan mencari orang-orang yang berpihak kepada rancangannya. Ketika Saul tidak berpihak kepada rancangannya, dia diturunkan. Ketika Daud berpihak kepada rancangannya, hati Tuhan itu menjaga dengan betul Daud. Bahkan dia katakan, tidak ada lagi seperti yang hambaku Daud lakukan. Maka aku akan memulihkan kembali pondok Daud. Yang dirindukan adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya teguh dengan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, belajar dari Sebna dan juga Eliakim. Kedua orang ini sama-sama ada di istana, sama-sama memiliki kedudukan. Tetapi Tuhan tahu mana orang-orang yang sungguh berpaut kepada rancangannya. Hati-hati saudara, kalau hari-hari ini kita dalam kehidupan kita, di dalam segala apapun, kita didapati Tuhan tidak berpihak kepada rancangannya, kita bisa tergeser saudara. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di Alkitab kita melihat bahwa orang-orang yang tidak berpihak kepada rancangannya itu akan tergelincir saudara, tergelincir dan jatuh. Tapi orang-orang yang berpihak kepada rancangannya itu akan dijagai dengan damai sejahtera. Firman Tuhan yang berkata di dalam
Yesaya 23, siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang kota pedagang. Tirus dan Sidon ini kota pedagang, kota hebat, kota yang memiliki begitu banyak kekayaan, kota yang pernah menghadiahkan mahkota dan saudara-saudaranya pembesar-pembesar pedagang orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam itu akan mematahkan kesombongan untuk menghinakan segala permai dan semua orang mulia di bumi. Hati-hati saudara, jikalau kita tidak berpihak kepada rancangan Tuhan, kita berpihak kepada rancangan kita sendiri, rancangan kita untuk sukses, rancangan kita untuk kaya, rancangan kita untuk berjual beli berdagang, dan hidup kita itu penuh dengan hitung-hitungan. Saudara, orang kalau hitungannya sudah hitung-hitungan, dia tidak pernah akan bisa setia dengan Tuhan. Karena kalau dia berhitung, bahaya saudara. Tuhan aja dia reken saudara. Orang Manado bilang Tuhan aja dia reken. Ini untuk Tuhan, ini untuk saya, ini untuk Tuhan, ini untuk saya, ini untuk Tuhan, ini untuk saya semuanya. Saudara, hati-hati. Orang-orang yang hidupnya suka berdagang, suka negosiasi. Kalau Tuhan begini, maka saya begitu. Kalau Tuhan setia dengan saya, maka saya setia dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga saya, maka saya mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Hati-hati yang orang hatinya itu penuh dengan negosiasi. Tirus dan Sidon, orang yang hebat di dalam berdagang, tapi tidak hebat di dalam urusan Tuhan. Hati-hati dengan orang yang sukanya negosiasi. Saya mau bangun pagi kalau Tuhan memberkati saya. Saya mau setia berdoa dengan Tuhan kalau Tuhan melakukan ini dan itu. Yang ada adalah kita menjadi seorang negosiator di dalam mengiring Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang suka dagang. Saul adalah orang yang suka dagang dalam tanda kutip. Dia katakan kepada Samuel, saya mau mengikuti engkau, saya mau ditegur, saya mau menerima teguranmu asal kamu ikut dengan saya dan berjalan dengan saya pulang. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan dengan kata, yang penting asalkan kiranya Tuhan begini, baru saya begitu. Tirus dan Sidon berbicara soal kota dagang yang begitu kaya raya. Saudara, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? Karena mereka sifatnya suka berdagang, suka negosiasi, suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Baik dalam hal pemberian maupun dalam hal waktu. Saya akan begini kalau Tuhan begitu. Hati-hati saudara, kalau engkau tidak menjaga hati, maka Mammon akan menjadi raja dan tuanmu. Ingat, Tuhan bernubuat lewat Nabi Yesaya tentang akhir zaman. Bumi akan dihancurkan. Pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit dan raja di bumi, di atas bumi. Raja aja dihukum, apalagi kalau rakyat jelata, kalau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Di sini saudara, nubuatan tentang hancurnya bumi. Tapi di sini juga nubuatan Tuhan tentang bagaimana dia bertahta di Sion. Saudara masih ingat Sion, pusat kerajaan damai, tempat kesukaan Tuhan, karena kota pujian, kota Daud, kotanya Raja Daud. Saudara, di balik segala teguran, Tuhan mengingatkan, Sion loh, ini loh kota kesukaanku. Kalau saudara dan saya mau mengalami pemulihan dan tidak mendapatkan penghukuman, mari kita naik ke Gunung Sion. Mari anak-anak kerajaan yang masih suka berdagang, yang masih suka negosiasi di dalam mengikuti Tuhan, yang masih suka-suka hitungan. Saya mau berhenti merokok jika, saya mau melepaskan drugs jika, saya mau melepaskan selingkuhan saya apabila, saya mau melepaskan, ya mohon maaf, LGBT saya, kalau Tuhan berbuat ini dan itu. Banyak sekali syarat. Saya mau mengampuni kalau ayah saya itu mengampuni saya dan begini dan lain sebagainya. Saudara, jangan berdagang. Tirus dan Sidon tidak akan luput karena dia akan dibinasakan. Berbahagialah orang yang tinggal di Sion. Kota Daud berbicara dengan raja, berbicara soal raja yang penuh dengan kelembutan hati untuk bertobat, saudara. Bertobat itu nggak usah dagang, saudara. Menyadari kesalahan itu nggak usah dagang, nggak usah hitung-hitungan. Mau bertobat, bertobat aja. Kalau kamu memang terbukti kamu LGBT, minta maaf ya. Kamu harus bertobat hari ini dengan sungguh-sungguh, tinggalkan. Nggak usah negosiasi. Bagaimana dengan kebutuhan saya? Ya, saudara yang diberkati, hari ini kalau engkau dengarkan firman Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mau membeda-bedakan. Ini Tuhan ciptakan engkau laki-laki, Tuhan ciptakan engkau perempuan. Kembali ke destiny kamu. Hari ini Tuhan sedang memisahkan antara orang-orang yang mau berdagang dengan yang sungguh-sungguh seperti Daud yang tidak menahan-nahan hatinya untuk bertobat ketika dia ditegur. Orang yang suka dagang susah untuk bertobat, terlalu banyak negosiasi.
akhirnya dia tidak pernah sungguh-sungguh memberi diri. Sebna diturunkan dari kedudukannya, Eliakim diangkat, dan kunci rumah Daud diberikan kepadanya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum anggur yang tua yang disaring endapannya. Saudara yang diberkati, ia akan, Yesaya 25 katakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Hari ini Tuhan ingatkan saudara, kalau kamu dan saya punya aib, itu pun akan dijauhkan. Asal naik ke Gunung Sion, naik ke gunungnya Tuhan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudara menantikan kau diselamatkan, tapi kau gak mau keluar dari zona dosa-dosamu, zona hal keuangan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara, ada nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman dari Allah. Mari kita lihat saudara di dalam Yesaya 26 ayat 2 hingga 4. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ukuran kesetiaan itu yang menjadi tali pengukur bagi kita. Jangan suka berdagang saudara dengan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam bahasa Inggris, Yesaya 26 ayat 3 berkata, The Lord gives perfect peace to those whose faith is firm. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang sungguh-sungguh berpegang percaya padanya. Kalau kita lihat arti dari firm ini saudara, artinya dalam bahasa Indonesia itu tetap hati, erat, tandas, kuku, teguh, jejak atau cengkramnya, rapat, ketat, kuat, tegas, tangguh, tetap, keras, tegap, kejat, atau dalam verbanya itu membeku atau mengeratkan. Jadi dia mencengkram dengan kuat tetap tabah. Saudara tidak mudah untuk menjadi orang yang tetap teguh, tapi orang yang teguh hatinya kau jagai dengan damai sejahtera. Eliakim diberikan kunci rumah Daud di saat Sebna tidak teguh dan memilih untuk berpihak kepada Mesir. Saul tidak teguh dan memilih untuk harga dirinya di atas segalanya. Saudara, kalau harga dirimu di atas Tuhan, engkau tidak teguh. Padahal Tuhan berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percaya dalam segala keadaan, percaya pada waktu susah, pada waktu sakit, pada waktu sehat, pada waktu senang. Saya mengingat janji pernikahan saya dengan suami. Waktu kami menikah, suami saya nangis, dan saya nangis. Kenapa kita nangis? Karena saudara, saya tidak tahu bagi orang-orang yang mengikat janji pernikahan. Itu tidak mudah saudara. Karena kita melibatkan hati kita. Ketika kita mengikatkan janji pernikahan di hadapan Tuhan, kita melibatkan ini nih orang yang saya mau komitmen dengan dia sepenuhnya. Kalau orang-orang biasa ya udah putus-putus aja. Tapi kalau menikah, ini loh orang yang saya mau nikmati seumur hidup saya. Dan saudara, kenapa bisa menangis? Karena kita cinta dengan orang ini. Yang berikutnya, Tuhan terima kasih engkau berikan orang ini. Dan saya akan berjanji akan tetap teguh, kuat berpegang kepada dia. Janji sehidup sematinya begini. Saya, Priscilla berjanji akan selalu mendampingi suami saya dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji yang kau ucapkan itu akan diuji oleh Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini tahun 2007, ini tahun 2023, 16 tahun pernikahan diberkati Tuhan, tetap sehat-sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Ada juga pernikahan yang tidak bertahan hingga 16 tahun. Kenapa? Karena hatinya tidak teguh, tidak firm. Hanya pada dalam keadaan senang, hanya dalam keadaan ketika suaminya baik, baru dia bisa setia dengan suaminya. Saya memberikan penghargaan bagi ibu-ibu yang sampai hari ini tetap firm, teguh, dan bertahan dalam rumah tangganya. Karena memang tidak mudah.
Kenapa saudara? Ini hati jahat. Suka kecewa. Suka marah. Suka down. Suka memutuskan hubungan dari relasi apapun yang dimiliki. Ini hati jahat loh saudara. Yeremia berkata betapa liciknya hati. Dengan alasan-alasan tertentu istri tidak mau lagi bangun hubungan dengan suami. Suami tidak mau bangun hubungan dengan istri. Alasannya karena sakit hati dan kecewa. Hati yang tidak teguh, hati yang tidak firm akan kehilangan kesetiaan. Orang yang tidak firm di dalam rumah tangganya, dia akan memakai kekecewaannya sebagai alasan untuk pisah, cerai, dan lain sebagainya. Why? Karena hatinya nggak kuat untuk memegang teguh janji pernikahan. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk ibu-ibu yang masih setia dengan suaminya dan tetap bertahan. Engkau adalah orang hebat. Jangan mau ditipu iblis. Iblis suka menipu. Wah, kamu kan udah sakit hati dengan suamimu. Udahlah, nggak usah bertahan dengan dia. Dapat sahabat ketika engkau curhat. Dia tidak memberikan nasihat yang menguatkan. Dia bilang, udahlah tinggalkan dia. Orang yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Orang yang hatinya teguh, dia akan bisa bangun hubungan dengan siapapun, termasuk suaminya, termasuk Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan pecahan-pecahan tembokmu yang rusak dan runtuh. Hubungan yang rusak akan bisa dipulihkan kalau engkau menjaga hati. Hari ini firman Tuhan ingatkan, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Eliakim menjaga hati. Itu sebabnya dia tidak tergoda dengan Mesir maupun yang lainnya. Dan Tuhan meneguhkan dia, memberikan kunci rumah Daud. Saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah pada hari ini. Jaga hati, tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Jadilah orang yang berpegang pada rancangannya, supaya engkau tidak gugur di dalam pengiringan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa buat wanita-wanita hebat yang tetap bertahan, menjaga hati sekalipun banyak tantangan di dalam rumah tangganya. Yang hatinya teguh, pasti kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya tidak teguh, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk yakin, untuk tetap kuat. Mereka butuh keyakinan untuk bertahan. Mungkin masalah rumah tangga mereka itu dikit-dikit ada tantangan, dikit-dikit kecewa. Tapi Tuhan, jaga hati mereka supaya mereka tidak berpaling daripada Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang sakit, berkati Bapak kami Hadrianus Napitupulu yang sedang dalam pergumulan, sudah Engkau buatkan dia semakin sehat, kuat, lebih lagi diberkati. Buat hatinya teguh, pengiringan dengan Tuhan. Juga buat Tante Nita Tuhan. Hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Berkati Tuhan jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan. Opung Ayu Tuhan. Ibu Teti Tuhan, Ibu Vino Tuhan. Sister Ria Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Engkau memberkati mereka dengan keteguhan hati. Tidak mudah patah hati, tidak mudah kecewa. Tapi hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Terima kasih Bapa di surga, berkati weekend kami sepanjang hari ini. Kami mau melayani Tuhan di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Tetap dukung pelayanan kami dan kami bersyukur bagi yang sudah subscribe. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, God bless you.